Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dedrewi Saputro dari program studi onosografi dengan NIM 2605 0123 120021 kelas A ya, angkatan 2023. Nah, di sini aku bakal ngebuat video tugas buat praktikum atau tugas pendahuluan dari praktikum gelombang laut terkait dengan terkait dengan peramalan gelombang dengan data angin. Nah, itu kita bakal mengolah data angin yang ada di wilayah Laut Maluku, karena saya itu kebagian yang di wilayah Laut Maluku. Nah, ini nanti kita butuh screenshotnya. Nah, bentar, aku mau nyari itunya dulu. Nah, ini kan video tadi download data Google Colab sampai pengerjaan Excel. Nah, itu kan berarti nanti kita bakal lakuin download data, terus nanti kita bakal ngelakuin codingan tipis-tipis di Google Colab sama pengerjaan Excel. Nah, itu nanti kita di Excel rumus ya udah. Nah, itu kita kan kebagian di wilayah Laut Maluku, musim timur Juni Agustus 2017 ya, 2017. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke limit data Copernicus yang ini, bawahnya atas ya, yang ini. Nah, kalau udah kita klik, nanti kalau misal kita belum login, kita disuruh register dulu sama login dulu. Karena aku udah login, langsung aja kita ke dataset. Dataset, dataset ini aja, cari yang bagian, sebenarnya tadi di awal bisa aja langsung cari, atau kita ke dataset dulu baru cari di sini. Ini kita masukin kata kuncinya ini era 5 Hawley, kita search. Nah, kita pilih yang ini nih, yang warnanya pink merah gini, kita klik. Habis itu kita ke bagian download data, download. Untuk ininya nggak usah diubah-ubah, ininya juga nggak usah, karena kita mau cari data angin kan. Kita pilih yang ini. Habis itu kita pilih yang 100 meter U component of wind sama 100 meter V component of wind. Ini sebenarnya sama kayak X ya gitu koordinatnya. Habis itu karena kita tahunya kita cari yang tahun 2017, kita pilih yang tahun 2017 aja. Habis itu kan di ketentuan kan cuma mana ya. Nah, mengolah hanya bulan pertama kan. Nah, jadi kita downloadnya itu bulan Juni. Dan downloadnya bulan Juni. Habis itu ini kan tanggalnya cuma sampai 30, kita select all. Untuk timenya atau untuk waktunya itu kita pilih 4 aja. Untuk waktunya itu 00, 06, 12 sama 18. Jadi per 6 jam kita ngamatin data anginnya, kita nganalisis data anginnya. Nah, untuk ini kita ubah ke subregion. Nah, ini kan di sini sebenarnya ada kan kayak gininya, tapi karena kita mau cari yang bagian wilayah Maluku, kita ketik di sini BBWork Finder, kita pilih. Nah, komentar ini, bentar ya, sebentar. Aku mau tahu wilayah Laut Maluku dulu di mana. Biar nanti enggak salah itu ya. Oke, di wilayah situ ya. Kalau udah kita balik lagi ke web ke browser kita. Mana sih astaga. Nah, tadi kan di wilayah sini kan. Nah, kita pilih yang ini aja. Di sini. Kita pilih yang ini, rectangle, kita gambar.
kita klik di sini aja. Nah, mana ya, sini nggak boleh, sini mesti kita ke sini, mesti kita ke sini, mesti kita ke sini dan klik 2 kali. Nah, kenapa klik 2 kali? Tadi kan kita bikin titiknya tuh kan apa ya, nggak pas gitu loh, jadi biar kayak simetris aja gitu. Nah, kalau udah, apa sih tujuan kita ngelakuin ini? Jadi tujuan kita ngelakuin ini itu untuk mencari yang ini nih. Nah, jadi kita itu mencari koordinat, ada longitude sama latitude-nya. Nah, itu kita masukin di sini. Jadi untuk yang ini, oh ya, yang bagian box ya, maaf lupa kasih tahu. Ini yang bagian box, bukan yang bagian mouse map atau center, tapi yang box. Kita pilih yang ini, 2 angka di belakang koma aja nggak apa-apa. Aduh, maaf. Kita Ctrl C, habis itu kita masukin. Untuk yang bagian ini juga sama, kita masukin. Nah, untuk yang bagian ini kita Ctrl C lagi, habis itu kita Ctrl V. Untuk yang ini juga sama, kita masukin. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bawah, kita pilih yang ini, kita ganti ke yang ini. Habis itu ini kan nanti kalau misal belum pernah download, itu bakal ada kayak suruh apa ya, setuju gitu lah, langsung diklik aja. Nanti kalau udah bentuknya kayak gini berarti siap di download. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini yang ini ya. Nah, sampai siap nanti di download di sini. Ini kan masih in progress tuh. Sabar dulu, kita tunggu dulu. Astagfirullah. Nah, kalau udah gini kita langsung download aja. Yeay. Nah, ini kan udah nih. Nah, ini kita bakal masuk ke tab selanjutnya, yaitu Google Colabs. Yang ini Colab. Nah, tadi kan kita udah, tadilah kemarin aku udah download. Nah, ini script. Nah, scriptnya tuh kayak gini kan. Kita masukin dulu, ini ketik manual ya yang ini ya, karena disuruh buat ketik manual. Gini, open Colab. Ini kita cancel aja. Itu kita plus code gini, bentung pip install netcdf4 install netcdf4 Sarai Pandas. Kalau udah, kita play. Kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut, kita ketik yang kita tambahin kode baru, kemudian kita ketikkan yang ini, from Google Colab import files, ini from Google Colab
import. Udah titiknya nggak? Nggak ada titiknya, nggak ada titiknya. Apa ini? Files. Bener gak sih? Mas. Bener. Kemudian upload. Files upload. Nah, kayak gini, habis itu kita play lagi. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita langsung pilih file yang kita mau masukin. Tadi kan ini yang baru di download, ini kita masukin aja langsung. Nah, kalau udah kita masukin gini lagi, tambah kode. Nah, di sini kita copy aja yang bagian ini. Sampai sini aja ya teman-teman. Nggak boleh lebih, nggak boleh sampai sini. Nah, kalau udah kita ketiklah copy paste aja. Habis itu untuk file name nya itu kita ganti jadi kayak gini. Nah buat apa ininya itu, ini kan aku ke bagian Juni kan 2017. Nah ini sekedar informasi aja, kalau semisal ini tuh nggak boleh di spasi karena nanti itu bakal kayak dari algoritma Google-nya itu kayak nggak bisa ngebaca gitu. Aduh, maaf. Kalau udah kayak gini kita run aja. Terus itu kita tambahin lagi, kita ketik yang ini, files bulan Juni 2017. Oh maaf, salah. Nah gini, kalau udah kita play lagi. Nah ini kita maaf ya, tadi sedikit kesalahan, harusnya itu bareng itunya apa ngeplaynya. Nah kalau udah gini kita tambah kode lagi, files download Juni 2017.csv. Kalau udah kita play, ini kita juga. Nah ini kan nanti dia bakal berhasil. Nah ini karena saya kan dari kemarin udah nyoba kan, kayak buat tahu gimana proses-prosesnya. Jadi itu namanya D3 nya itu berarti ini percobaan ketiga saya. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan sebentar. Maaf ya, tak ulangi dulu. Maaf. Oke, ini kita copy paste dulu. Nah ini kita paste, habis itu nama filenya itu kita copy juga. Nah di sini ya. Habis itu untuk ininya itu ganti jadi kayak gini sesuai pembagian. Habis itu kita tambahin kodenya lagi, files download Juni. Nah ini kita tambahin Juni 2017.csv.
udah gini. Habis itu kita running aja. Ini juga sama. Nah kalau udah, dia itu kan udah berhasil semua, kita tinggal buka di Excel. Enggak. Nah kita new aja, kita ke sini, habis itu kita open, kita pilih yang ini, habis itu kita open. Nah gini, jadi ini kalau punya saya itu nggak tahu kenapa dia itu kayak gini kan. Nah sama aku itu bakal tak rapihin. Caranya gini, kita Ctrl A, habis itu kita ke data, kita ke text to column. Nah ini tetap aja delimited, ini kita pilih other, kemudian ini yang ini tetap aja, dan kita next, terus kita finish. Nah ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita itu bakal ngerapihin ngerapihinnya ada di sini. Caranya gimana? Kita ke sini, kita ke home, kita ke sort filter, dan kita filter. Untuk ininya itu ini dulu deh. Ini di sini saya juga agak bingung karena ini kan kalau di ketentuan kan 125,13 kan, punya saya kayaknya nggak ada deh. Nah ini dimati dulu sebenarnya. Kemudian karena yang paling mendekati itu 125,16, saya pakai ini aja ya. Nah itu kan selisihnya dikit, aku pakainya ini, kemudian aku oke. Yang ini juga sama enggak, ininya berapa? 6,25. Oh pakainya yang mana ya? Yang ini aja deh, dan oke. Nah kalau udah kayak gini, ini bener nggak perlu diapa-apain sih, kayak mau dihapus juga boleh, nggak juga boleh. Ini yang dibutuhin kan ini sama dua ini nggak tahu buat apa sih sebenarnya. Nah kalau udah tadi kan di video tutorial itu disuruh bikin kayak gini, kolom-kolom tersendiri. Nah di sini itu kan dikosongin kan. Nah itu udah tak kosongin, nanti bakal tak copy paste dulu ininya, ini sama yang ini, berarti 4 kolom pertama. Nah pertama-tama kita copy paste aja yang ini. Oh ya, masih. Nah ini tuh copy paste biasa ya, nggak boleh paste values. Nah kalau udah kalau udah kita bakal masukin yang longitude latitude-nya. Nah kalau udah kita masukin juga yang kecepatan anginnya. Wow, aduh, biar.
Kalau udah kita copy paste di sini. Untuk yang semuanya itu copy paste biasa ya. Nah, itu biar rapi aja sih. Kalau udah kita bakal masuk ke kecepatan. Jadi buat rumus yang kecepatan sendiri itu sebentar. Soalnya rumus di sini itu agak panjang ya. Misalnya kayak gini teman, kita ketik sama dengan buka kurung 4 kali, habis itu kita ketik yang sqrt, habis itu buka kurung sekali, sama nilai D2, kemudian kita pangkatkan 2, habis itu kita tambah sama E2. Jadi D2 itu kan nilai U, kecepatan angin U. Dan sebentar yang E itu kecepatan angin V. Gitu ya. Kalau udah kita pangkatin 2 juga, habis itu kita tutup kurung sekali, 2 kali deh. Kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi sama 1000, kita tutup kurung, kita kali 100, dan tutup kurung lagi, kita kali 10, tutup kurung. Kalau udah kita enter. Halo. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Maaf tadi ada masalah dikit. Nanti untuk kuadrannya itu bentar, rumusnya kayak gini. Rumusnya kayak gini, sebentar. Sama dengan if 2 kurung n 2 kurung lagi D2 lebih besar sama dengan 0, kayak gini, titik koma, is to E2 lebih besar sama dengan 0, tutup kurung, kemudian kayak gini lagi, titik koma, ketik K1, ketik lagi, bisa pakai koma, kemudian if 2 kurung n D2 buka kurung sama dengan lebih besar sama dengan 0, ketik E2 lebih kecil dari 0, dan tutup kurung. Oh ya, maaf teman-teman, ternyata punya aku pakainya yang titik koma. Kalau tadi pakai titik itu nggak muncul dianya. Dan titik koma K2, ketik lagi, habis itu titik koma, if 2 kurung n 2 kurung lagi D2 lebih kecil dari 0, habis itu titik koma E2 E2 nah ini sama mana, lebih besar sama dengan 0, tutup kurung, titik 2, ketik K3, ketik lagi nilai gini, if 2 kurung n enggak, ini kan begini, n 2 kurung
D2 lebih kecil dari 0 titik ini, kemudian E2 kemudian lebih besar sama dengan 0 tutup kurung dua kali, ketik K4, ketik lagi. Bentar, oh iya dia harus ada tutup kurung 4 kali, 1 2 3 4. Nah dia udah keluar kayak gini nilainya. Habis itu kita bakal masuk ke perhitungan selanjutnya. Yang untuk di sini tuh kayak gini rumusnya. Ya untuk yang baris pertama yang di sini tuh kosongin aja ya, sama dengan if buka kurung G2 sama dengan ketik K1 ketik titik koma E2 garis miring D2 atau ini, jadi itu kita pakai yang kuadran, terus kita pakai yang win, terus kita yang pakai win, kemudian titik koma lagi if buka kurung G2 sama dengan ketik G2 sama dengan ketik K2, ketik lagi titik 2 lagi D2 lagi dan bagi dengan E2, habis itu titik koma, habis itu if lagi, habis itu buka kurung lagi G2 lagi atau kuadran lagi, habis itu sama dengan kemudian kita ketik K3, kemudian kita ketik lagi, habis itu kita titik 2. Bentar. K3 G2 K3 titik koma D2 per E2 kemudian titik koma D2 nah salah, if kemudian buka kurung G2 sama dengan ketik K4 ketik lagi titik koma E2 per D2 garis miring 4 kali 1 2 3 4 diantar. Nah tak cek dulu. Ini banyak yang value error gini, mungkin dari ininya masih banyak yang salah ya, pengukuran anginnya. Jadi kita sama dengan lagi untuk rumusnya itu kayak gini. Kok
Nah yang ini kita masukin kayak gini, bentar, sama dengan sqrt 2 kurung H2 atau nilai dari yang tadi kita cari, kita pangkatin 2 itu kurung agak bentar. Habis itu kita masuk ke rumus berikutnya, itu kayak gini, sama dengan decrease 2 kurung atan 2 kurung I2 atau yang tadi kita cari, habis itu kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita enter. Nah untuk arah mataannya sendiri itu rumusnya kayak gini, sama dengan if 2 kurung G2 atau kuadrannya, kemudian sama dengan petik K1, petik lagi, habis itu titik koma 90, habis itu kita kurangi sama J2 atau nilai yang ada di kolom C, kemudian kita titik koma lagi if, habis itu buka kurung G2. Kalau udah G2 kita masukin lagi sama dengan petik K2, petik lagi, titik koma, habis itu 180 dikurangi J2, habis itu titik koma if buka kurung G3 sama G2 sama dengan petik K3, petik lagi, titik koma 270 dikurangi J2, habis itu titik koma lagi, kemudian if buka kurung G2 sama dengan petik K4, petik lagi, titik koma 360 dikurangi J2, habis itu kita masukin tutup kurung sebanyak 4 kali. Bisa kita enter. Nah kalau udah keluar kayak gini, kita scroll sampai ke bawah, klik aja. Habis itu buat mata anginnya itu rumusnya kayak gini, sama dengan if 2 kurung N 2 kurung K2 lebih besar 335 tutup kurung titik koma titik utara, itu petik lagi, titik koma if buka kurung K2 lebih besar dari 290 titik koma petik barat laut, petik itu titik koma if buka kurung K2 lebih besar dari 245 titik koma barat doang ya, titik petik lagi, habis itu titik koma if buka kurung K2 lebih dari 200 titik koma barat
daya, ketik lagi, titik koma lagi, if lagi, buka kurung lagi, K2 lebih besar dari 155, titik koma, ketik selatan, ketik lagi, habis itu titik koma lagi, if, habis itu buka kurung lagi, K2 lagi, lebih besar dari 110, titik koma lagi, ketik Tenggara, ketik lagi, habis itu titik koma lagi, if lagi, buka kurung, K2 lebih besar dari 65, titik koma, petik timur, titik koma, petik titik koma, habis itu if buka kurung, K2 lebih dari 20, titik koma, petik timur laut, petik titik koma, if buka kurung, K2 lebih kecil dari 20, titik koma, petik utara, petik, habis itu tutup kurung, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita klik 2 kali ke bawah. Habis itu buat kecepatan angin, itu rumusnya simpel banget kayak gini, sama dengan F2 dibagi 0,514. Oh sebentar ya teman-teman, ini laptopku masih bawaan pabrik ya, makanya habis diinstal ulang, lupa. Nah udah ya teman-teman ya, jadi yang benar tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misal ini masih ada yang salah atau apa, nanti tak benerin lagi, karena tadi kan masih baru di setting kan, lupa baru tak setting karena ini habis install ulang, jadi masih bawaan laptop. Nah jadi untuk video tugas pendahuluannya cukup sampai segini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.